Shalom, Horasma Dihita Saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya dari buku Ende nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1. Yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 180 ayat 1 dan ayat 4. yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih,
yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 428 ayat 3. Epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam kitab Bilangan 14 yang dimulai dari ayat 17 hingga ayat 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur kepadamu saat ini dalam ibadah kami di Minggu Misericordias Domini. Kami melihat dan mengimani bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan dan menyertai kami. Bapa yang baik, di dalam ibadah kami pada saat ini, kami mau memanjatkan doa permohonan kami di hadapan-Mu. Saat ini adalah masa PSBB, di mana kami akan tetap tinggal di rumah dan segala aktivitas pekerjaan kami terhambat, terhalang karena kami tidak bisa melakukannya sebagaimana biasa. Ya Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk bisa menjalankan semua kegiatan dan aktivitas kami dari rumah dengan hikmat Tuhan dan dengan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesatuan hati bagi kami semua, supaya kami bisa bersinergi dengan pemerintah kami, supaya di masa PSBB ini kami bisa menjalankan semuanya seturut dengan aturan dan kami bisa berhikmat untuk mengikuti semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, memohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan imunitas yang baik di dalam tubuh kami masing-masing, supaya kami bisa tetap sehat, kami terhindar dan terlindung dari infeksi wabah virus corona. Ya Tuhan, juga kepada semua saudara-saudari kami, semua anggota jemaat-Mu, dan semua orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami sangat berharap kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka penyertaan-Mu dan memberikan kasih setia Tuhan, dan semua apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan cukupkan dengan kemurahan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk rencana dan program dari gereja-Mu HKBP Cikarang yang akan menjalankan aksi sosial
di tahap yang kedua ini yang akan diselenggarakan pada bulan Mei. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati jemaat-Mu yang telah menerima banyak berkat dan kemurahan dari Tuhan, supaya kami berbelas kasih untuk bisa memberikan donasi, bantuan, dan dukungan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati program ini, supaya kami bisa hadir untuk bisa meringankan dan membantu kehidupan saudara-saudara kami yang terpuruk akibat wabah virus corona yang terjadi pada saat ini. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk semua jajaran pemerintah, dari Bapak Presiden, semua para menteri, dan juga jajaran sampai di tingkat yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati bagi mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Terlebih mereka bisa menerima kesehatan yang baik dari Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan semua tugas-tugas mereka dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, supaya semua pergumulan kami ini Tuhan bisa berakhir dan semuanya akan bisa berjalan dengan baik, normal, dan kami bisa merasakan sukacita melalui kasih setia Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang beribadah pada saat ini. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau Bapa yang hadir di tengah kami, di rumah kami masing-masing, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan bagi kami, supaya kami bisa dimampukan untuk melalui masa-masa sulit ini, dan kami terus bisa merasakan sukacita, dan Tuhan memampukan kami untuk bisa bersyukur melihat kebaikan Tuhan yang terus mengisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, banyak dampak yang diakibatkan oleh wabah virus corona ini. Kiranya Engkau melindungi kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami terlindung, supaya kami bisa bebas dari segala pencobaan-pencobaan yang ada, dan kami bisa dimenangkan karena Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 206 ayat 3 dan ayat 4.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah menyertai hati perasaan saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Horas madihita saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Demikianlah bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, minggu kita adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pertanyaan kepada kita, di situasi sekarang yang mencekam, yang perasaan takut dan cemas, masih dapatkah kita rasakan kasih setia Tuhan? Wabah corona sudah dimengerti oleh dunia. Kekuatan dan kecepatan penularannya sangat luar biasa. Dunia berusaha untuk memutus mata rantai virus tersebut dan penularannya, tetapi belum ditemukan cara membunuh virusnya. Dari sekian banyak dokter-dokter kesehatan di dunia ini, dari sekian banyak para medis di dunia ini, belum menemukan virusnya, tapi belum berhasil juga mengusir dan membunuh kekuatan virus itu sendiri. Kemampuan teknologi sedang diuji oleh COVID-19 ini. Negara maju dan negara berkembang juga sangat cemas oleh karena keadaan seperti ini. Tapi kita katakan virus corona ini persis sama dengan dosa. Dosa adalah semua manusia tahu dan mengerti. Tetapi bagaimana membunuh atau menghilangkan dosa, belum semua manusia mengerti. Corona semua manusia sudah tahu. Bahkan kita katakan tadi, para medis di dunia ini telah menemukan virusnya, tapi belum menemukan bagaimana untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, perkembangan virus dosa dan perkembangan virus corona ini juga dapat kita membaca dalam Alkitab, kitab Yakobus pasal 1
ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan manusia dicobai oleh keinginannya. Keinginan berbuah melahirkan dosa. Dosa yang sudah matang melahirkan maut. Dan inilah dikatakan tadi virus itu. Paulus menyampaikan Injil Kristus kepada jemaat Roma secara khusus dalam pasal yang ketiga ini. Menekankan ada beberapa hal. Pertama, kesetiaan Allah di tengah-tengah umatnya. Sebagai orang Yahudi, mereka adalah mencap bahwa mereka bangsa yang istimewa. Tetapi melalui pilihan Allah kepada bangsa Yahudi, yang diharapkan Allah adalah agar melalui bangsa Yahudi akan cepat tersebar kerajaan Tuhan. Melalui bangsa Yahudi akan tersebar dan meluas firman-Nya. Semakin banyak manusia beroleh keselamatan melalui firman-Nya. Mereka yang ditetapkan sebagai bangsanya melalui sunat, yang artinya sebagai tanda bangsa Allah. Yang kedua, kesetiaan Allah tidak terlepas dari kebenarannya sendiri. Kebenaran itu adalah Israel sebagai umat pilihannya. Bangsa mengalami penderitaan, bangsa mengalami kekalahan, bahkan menerima pembuangan. Tidak serta-merta Allah meninggalkan mereka. Penderitaan, ketakutan, sakit, penyakit pada saat sekarang ini perlu kita mencermati dan menghayati, dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, memberikan jawaban yang pasti. Pandangan bangsa Yahudi atau orang Israel, mereka adalah umat Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan mereka dalam penderitaan? Mereka mencap bahwa sebagai bangsa yang istimewa di depan Tuhan. Kenapa Allah tidak berpihak kepada mereka? Mungkin sama seperti orang-orang percaya di dunia ini. Kita telah menyatu kepada Kristus Yesus. Kita telah dibaptis dalam Kristus Yesus. Kenapa masih membiarkan sakit, penyakit, wabah pada saat sekarang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui mereka atau bangsa Allah semakin bertambah orang-orang percaya. Melalui mereka bangsa Allah diharapkan kerajaan sorga semakin berkembang. Keadaan ini sebenarnya jauh daripada harapan di tengah-tengah bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu Paulus, sebelum dia dirubah oleh Tuhan, Paulus sebelum dia dipilih oleh Tuhan, dia adalah orang Yahudi yang sangat fanatik. Prinsipnya, ketaatan melakukan hukum Taurat cukup sebagai umat Allah yang benar. Bila mereka melakukan hukum Taurat, itu adalah pengertian yang salah. Tuhan menghukum manusia dan dunia, itu pertanda Allah setia untuk memperdengarkan kebenarannya. Allah murka bukan hanya kutukan saja, tetapi memperbaiki, mengingatkan agar dosa dan kesalahan jangan terpapar kepada orang lain atau orang banyak. Pertanyaan kita sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah wabah corona ini sebagai murka Allah? Di dalam pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 dapat kita membaca, semua manusia adalah orang berdosa. Yang berdosa patut dihukum. Itulah sebagai kebenaran dan kesetiaan Allah kepada kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita cermati pada saat sekarang ini. Kecemasan-kecemasan di mana-mana belum reda.
Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dunia ini, Allah tetap setia kepada kita. Kuasa dunia tidak dapat memisahkan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini kita dicoba dibatasi oleh penyakit corona ini. Tidak kebaktian di gereja, seolah-olah kita dipaksa untuk tidak berkebaktian di gereja. Tapi tidak menutup kemungkinan kebaktian tidak akan bisa diberhentikan, karena setiap rumah tangga kita mengadakan kebaktian di rumah. Bisa saja dibatasi kerja kita, baik di kantor, kerja setiap hari, tetapi kita juga dapat bekerja. Seluruh pekerjaan bisa dapat dimulai dari rumah secara online. Terbatas cari makan oleh karena wabah ini. Tapi saya yakin percaya, sampai saat ini belum ada warga jemaat kita yang tidak dapat makan. Semua masih diberikan oleh karena kita saling mendoakan. Dan adong dope huriat tahaleon nang pe nunga terbatas makanan. Dunia atau wabah saat ini menyuruh kita beribadah di rumah dengan cara doa keluarga. Bagaimana suami istri mendoakan anak-anaknya, bagaimana anak-anak mendoakan orang tua, bagaimana keluarga mendoakan keluarganya, mendoakan tetangga, mendoakan orang-orang percaya. Sekolah atau belajar di rumah mulai menjenuhkan bagi anak-anak, tapi dengan cara kita harus diingatkan oleh orang tua untuk belajar, untuk tidak ketinggalan dalam pelajaran juga. Kita juga menjaga pola hidup sehat dan bersih. Sekalipun sudah pada saat sekarang ini sudah kurang lebih 1 bulan berjalan, mengurangi arisan marga, arisan keluarga, arisan kelompok, bahkan mengurangi pelaksanaan adat yang membatasi kerabat-kerabat kita. Inilah salah satu yang dibuahkan oleh corona ini. Tapi sekalipun demikian, bukan berarti selamanya demikian. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Dapatkah Bapak Ibu rasakan kasih setia Tuhan saat wabah COVID-19 ini? Kesetiaan kita HKBP Cikarang terhadap Tuhan. Walaupun tidak boleh kebaktian di gereja, tetapi kita tetap melakukan kebaktian di rumah masing-masing. Kesetiaan kita HKBP Cikarang, mari Bapak Ibu Saudara-saudari berikan persembahan kepada Tuhan lewat doa, lewat nyanyian, lewat pilihan apa yang patut kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu banyak kita dengarkan perkembangan wabah sakit penyakit sekarang ini. Itu bisa saja kita dengarkan. Tapi maunya jangan lupa untuk mendengarkan, jangan lupa untuk menghayati firman Tuhan agar kita semakin kuat dan dimampukan berpengharapan dalam Tuhan. Jangan lupa untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Kesetiaan Allah terhadap kita yang setia adalah dapat kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Allah yang setia tidak membiarkan kita dicobai oleh kuasa-kuasa dunia. Tidak dibiarkan dikuasai oleh kuasa ketakutan COVID-19 ini. Lebih daripada kemampuan kita, karena Tuhan bersama kita. Tuhan memberi kita jalan keluar, karena kita dapat menanggungnya. Tuhan memerintahkan kepada kita, kuasa Tuhan berada dalam kehidupan kita. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, penuh kasih setia Tuhan di dunia ini, kita menaruh percaya kepada Tuhan.
Haposat do dibata dang luason na hamu diujuni lobi sian gogomuna. Ibana parohon pangujunoni lausibana mabahen hapatiadna asa tertahu kamu. Semoga Tuhan tetap beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada minggu ini. Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kasih setia Tuhan di dunia ini dapat kami rasakan. Sekalipun kami mendengarkan dan dapat merasakan ketakutan-ketakutan oleh karena wabah pada saat sekarang ini. Tapi kuasa Tuhan dapat memampukan kami, menguatkan kami untuk berjalan di jalan yang benar. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, setiap keluarga. Berikan kesetiaan kepada setiap orang tua untuk memberikan nasihat, mengajarkan firman-Mu di tengah-tengah keluarga. Agar setiap keluarga kami mempunyai kekuatan di dalam Kristus, tidak terombang-ambing oleh informasi wabah corona yang sedang berlangsung pada saat sekarang ini. Kami berdoa seluruh warga jemaat-Mu HKBP Cikarang, Tuhan pasti tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan pasti tahu apa yang mereka harapkan. Tuhan pasti tahu apa yang tersirat dalam pikiran-pikiran mereka. Oleh karena itu, kami datang ke hadirat Tuhan, jangan biarkan terombang-ambing. Jangan biarkan erosi iman kepercayaan seluruh warga jemaat-Mu. Tetapi berharap kepada Tuhan, memperoleh kuasa yang luar biasa. Berkati Tuhan anak-anak kami sekolah minggu, remaja, bahkan setiap kategorial di gereja ini yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan doa, permohonan, nyanyian, persembahan setiap keluarga di tengah-tengah keluarga kami. Ini pertanda kasih setia Tuhan lebih berkuasa, tidak dapat menghempang, tidak dapat menutup hubungan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin hamba-Mu di mana mereka melayani. Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang berdosa. Sering kami terombang-ambing dengan informasi yang merajalela. Melalui firman-Mu pada hari ini, kuasa kasih setia Tuhan melampaui dalam segala kehidupan kami, untuk senantiasa kami mampu menyerahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dipikirkan oleh warga jemaat dalam minggu-minggu ke depan, kami untuk menjalankan, membantu di tengah-tengah gereja ini apa yang dapat kami berikan melalui doa, melalui perbuatan. Kiranya pembuatan itu dapat menjadi pujian nama Tuhan. Bapa dalam sorga, sudah beberapa kali kami di gereja tidak dapat berkumpul sebagaimana biasa. Kami yakin percaya setiap rumah tangga adalah gereja Tuhan, karena Tuhan sebagai kepala. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami sampaikan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216, mulai dari ayat pertama kita mengumpulkan persembahan. Saya
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera atas hidupmu. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu, salam sehati.